Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tata cara pemakaian Google Doc, Google Slide, Note, Google Form, dan Google Sheet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan Google Slide. Sebelum kita membuat media pembelajaran menggunakan Google Slide, pertama kita perlu mencari dulu materi-materi yang ingin kita tambahkan ke dalam Google Slide. Materi yang ingin saya cari di sini atau yang ingin saya tambahkan adalah tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi di sini saya mengetik sistem persamaan linear dua variabel. Baik, di sini muncul banyak sekali tentang sistem linear samaan linear dua variabel. Kita bisa pilih salah satu seperti di ruang guru ataupun lainnya. Baik, jadi materi sistem persamaan linear variabel adalah seperti ini. Kita juga bisa mencari buku paket matematika kelas 8 dari kurikulum Merdeka. Jika kita ingin mengetahui pokok bahasan yang akan ada dalam materi ini. Di sini ada websitenya dari Kemdikbud yang menyantumkan buku matematika untuk SMP kelas 8 di kurikulum Merdeka. Nah, bukunya ini kita bisa download dulu atau juga kita bisa langsung baca online. Nah, setelah kita mencari materi, selanjutnya kita akan membuat Google Slide-nya. Jadi kita klik Google Slide. Lalu kita pilih yang Google Slide Sync In. Lalu kita klik blank atau kosong ini. Di sini ada tanda klik to add detail. Ini kita bisa menambahkan judul yang ingin kita sampaikan, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Setelah kita menambahkan judul, lalu kita buat slide baru untuk menambahkan pokok bahasannya. Nah, untuk pokok bahasan ini kita bisa mencari tahu dari buku paket matematika kelas 8 yang kurikulum Merdeka tadi dari websitenya Kemdikbud tadi. Jadi di sini halaman kedua.
Di sini terlihat bahwa sistem persamaan linear dua variabel itu berada di bawah, di mana subbahasannya itu terdiri dari sistem persamaan dan juga cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Karena itu di sini kita bisa nulis bahwa satu adalah sistem persamaan linear dua variabel, dan yang kedua adalah cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Setelah selesai menambahkan pokok bahasan, lalu kita buat slide baru untuk menambahkan materi-materi yang akan dicantumkan, mulai dari sistem persamaan linear itu apa, lalu bentuk umumnya, cara menyelesaikannya dari metode eliminasi, substitusi, ataupun campuran. Di sini kan terlihat bahwa Google Slide-nya itu kosong sekali, yaitu hanya warna putih dan hanya tulisan saja. Jadi pasti murid tidak akan fokus untuk melihat. Karena itu kita bisa menambahkan sedikit gambar ataupun animasi agar murid itu lebih nyaman atau lebih tertarik untuk melihat Google Slide kita, seperti yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini enggak. Nah, di sini terlihat bahwa Google Slide di sini ada gambar dan juga beberapa animasi yang akan membuat peserta didik itu akan menjadi lebih tertarik untuk melihat penjelasan kita pada waktu menjelaskan mengenai sistem persamaan linear dan variabel. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, pertama-tama mari kita buka Google Doc di Google. Ntar ini masih loading ya. Lalu klik tab kosong. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu contoh soal yang akan saya ketik di Google Doc ini. Yang pertama, sebuah rakit terbuat dari bambu yang bergerak searah arus sungai dapat menempuh jarak, ya mohon maaf ini kalau di Google Doc ada kelebihannya, kalau kita typo akan ketikan kita bisa mengeklik teks yang salah tersebut dan akan mendeteksi teks yang benar. Kita lanjut, dapat menempuh jarak 46 km dalam 2 jam. Jika rakit tersebut berlawanan dengan arus sungai, dapat menempuh jarak 51 km dalam 3 jam.
Nah, untuk pertanyaannya, berapa kecepatan aliran air sungai dan kecepatan air? Oh, mohon maaf, kecepatan rakit ya. Nah, kita langsung jawab pertanyaan ini. Kita mempunyai pemisalan di soal ini. Untuk pemisalan pertama, misal kecepatan arus sungai itu sama dengan A. Dan sedangkan kecepatan rakit kita misalkan B. Lalu jika bergerak searah arus sungai, memenuhi persamaan berikut ini. Nah, untuk persamaan pertama yakni kita mempunyai A plus B sama dengan 46/2, dan persamaan kedua kita mempunyai, mohon maaf ini langsung A plus B, kita kecilkan dulu, A plus B sama dengan 23. Nah, ini tadi kan jika bergerak searah arus sungai. Nah, ini yang kedua, jika bergerak berlawanan arus sungai. Untuk bergerak searah arus sungai, kalau searah itu plus, kalau berlawanan kita minus. Persamaan yang pertama yakni A min B, mohon maaf itu A min B, A min B sama dengan 51/3. Jadi kita bisa peroleh A minus B itu hasilnya 17. Lalu bisa kita peroleh SPLDV berikut ini. A plus B sama dengan 23 dan A min B sama dengan 17. Nah, untuk A plus B sama dengan 23 ini bisa kita dengan persamaan A, dan yang A min B sama dengan 17 ini bisa kita gunakan persamaan B atau persamaan kedua dan persamaan pertama. Mohon maaf, lebih mudah persamaan 2 dan 1 dan 2 gitu ya. Persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu langkah selanjutnya kita menggunakan metode eliminasi. Nah, untuk metode eliminasi ini kita bisa gunakan persamaan 1 dan persamaan 2.
Mohon maaf, banyak yang typo. 23 untuk halaman 1, dan untuk persamaan kedua yakni A min B sama dengan 17. Langkah yang ini kita akan menghilangkan A-nya dan kita akan mencari nilai B atau mencari kecepatan rakit. Untuk mencari nilai B, kita bisa minuskan, mohon maaf itu tandanya keliru, atau B sama dengan 3. Untuk yang selanjutnya kita akan mencari nilai A atau kecepatan arus sungainya. Untuk itu kita bisa gunakan seperti tadi, A plus B sama dengan 23 dan A min B sama dengan 17. Nah, untuk mencari A-nya kita menghilangkan B dan kita hasil dari dua persamaan itu kita jumlahkan. Jadi 2A sama dengan 40 atau bisa juga A sama dengan 20. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kecepatan aliran air sungai dan kecepatan rakit adalah 20 km per jam dan 3 km per jam. Berikut contoh soal dan penyelesaian untuk sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya saya akan melanjutkan pekerjaan dari teman saya. Nah, setelah kita membaca contoh soal dan juga penyelesaiannya, kita tambahkan audio untuk memudahkan siswa memahami penyelesaian dari latihan soal tersebut. Pertama, karena kita menggunakan Mote, kita buka link Mote terlebih dahulu. Kita ketik mote.com. Nah, untuk merecord di sini kita tinggal klik record. Nah, untuk memulai merecord kita klik icon Mote untuk memulai.
Di sini kita juga bisa mengganti subtitlenya, kita bisa ganti ke Indonesia. Sebuah rakit terbuat dari bambu yang bergerak searah arus sungai dapat menempuh jarak 46 km dalam 2 jam. Jika rakit tersebut bergerak berlawanan dengan arah arus sungai dapat menempuh jarak 51 km dalam 3 jam. Berapa kecepatan aliran air sungai dan kecepatan rakit? Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecepatan aliran air sungai dan kecepatan rakit. Jadi kita misalkan kecepatan arus sungai adalah A dan kecepatan rakit adalah B. Jika bergerak searah, arus sungai memenuhi persamaan A plus B sama dengan 46/2. Jadi A plus B sama dengan 23. Nah, di sini kenapa 46/2? Karena yang ditanyakan awal adalah kecepatan, sementara yang diketahui adalah jarak dan waktunya. Seperti yang kita tahu bahwa rumus dari kecepatan sendiri adalah jarak dibagi waktu. Nah, karena itu kita cari kecepatannya yaitu 46 dibagi 2 sama dengan 23. Nah, untuk jika bergerak berlawanan arah arus sungai, memenuhi persamaan A min B sama dengan 51/3, sama seperti tadi, jarak dibagi dengan waktu. Didapat A min B sama dengan 17. Nah, di sini kenapa B bernilai minus? Karena di sini arah arus sungainya bergerak berlawanan dengan arah arus sungai, karena itu bernilai negatif. Nah, jadi didapat dua persamaan yaitu A plus B sama dengan 23 dan A min B sama dengan 17. Nah, di sini untuk metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPLDV ini, kita bisa menggunakan metode eliminasi. Langkah pertama, kita eliminasi B pada persamaan 1 dan 2, yakni A plus B sama dengan 23, ditambah A min B sama dengan 17. Nah, hasilnya adalah 2A sama dengan 40, A sama dengan 20. Untuk langkah yang kedua, di sini kita eliminasi A pada persamaan 1 dan 2, yakni A plus B sama dengan 23 dikurangi A min B sama dengan 17, didapat 2B sama dengan 6, dan B didapat 3. Jadi kecepatan aliran air sungai dan kecepatan rakit adalah 20 km per jam dan 3 km per jam. Jika sudah, kita klik tanda centang. Kita tunggu. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka ini sudah tersimpan. Kemudian untuk memasukkan ke dalam Google Docs, kita klik share. Kemudian kita klik tanda ini yaitu share link. Nah, jika sudah muncul tanda seperti tadi berarti sudah tersalin. Kemudian kita buka Google Docs yang ingin kita masukkan audionya. Nah, di sini sudah saya sisipkan emoji, terserah bisa emoji atau apapun. Nah, di sini kita blok emojinya. Nah, di sini untuk emoji kita bisa memilih emoji apapun yang kita mau, opsional. Kemudian kita klik kanan, kita klik sisipkan link. Nah, di sini tinggal kita tempel link tadi, kita paste, kemudian kita terapkan. Nah, kemudian kita bisa cek, kita klik, nah akan muncul seperti ini. Ini berarti sudah masuk audionya, dan jika kita ingin jika ingin memutar, tinggal kita klik, nanti akan berbunyi audionya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, untuk selanjutnya yaitu cara pemakaian Google Form. Yang pertama yaitu masuk ke Google, terus klik Google Form. Di sini ada tanda titik 9, klik, terus cari formulir, terus klik tanda plus untuk membuat formulir baru. Nah, di sini ada judul. Ketik judul yang ingin kalian buat. Kayak tadi saya membuat judul yaitu tes. Bentar. Tes persamaan linear. Terus tinggal masukkan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Tadi saya sudah mencoba memasukkan nama, nama untuk para siswa supaya kita tahu siapa yang ingin mengisi, dan klik jawab pertanyaan, jawab teks singkat nih. Untuk menanjakan slide yaitu klik tanda plus di situ. Dan untuk mengetahui kelasnya kita tinggal ketik kelas. Dan untuk itu wajib diisi, klik wajib diisi. Dan untuk pertanyaan saya tinggal salin di Google yaitu, untuk mempersingkat waktu copy saja di Google, kemudian salin di Google Form yang tadi. Dan jawabannya tinggal mencocokkan saja dengan yang ada di Google tadi. Terus menambahkan poin, kita atur sebagai kuis. Terus untuk mengantisipasi menge-share jawaban yang benar, kita klik jawaban yang benar itu dilihat pas mereka itu sudah menyelesaikan dan tidak bisa dilihat lagi. Dan untuk poinnya yaitu 10 atau bisa diatur lagi supaya responden tidak bisa melihat jawaban, yaitu klik seperti tadi. Dan mereka untuk bisa melihat pertanyaan yang mereka salah itu klik yang itu tadi, nilai poin. Untuk mengantisipasi keamanan agar kita tahu email siapa yang mengisi, kita klik di sini untuk mereka itu bisa mengisi emailnya. Terus karena untuk pertanyaan yang tidak terjawab, ini yang tadinya ya seperti itu tampilannya jika diklik email. Itu abaikan, tidak apa-apa bagi yang tidak dapat benar.
untuk bisa dilihat satu kali saja. Batas waktu, batasi ke jawaban satu jawaban, tidak usah apa-apa, agar dan itu untuk mengajak agar siswa itu tidak sama dengan pertanyaannya, tidak sama dengan teman-temannya. Nah itu agar supaya siswa itu tidak bisa tidak sama satu sama lain. Ya klik situ agar yang tadi. Nah itu disampaikan ya Bapak. Ya untuk email tadi, alamat email tanya di mulut, abaikan tidak apa-apa. Nah, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan, kita ulang saja. Nah, ini sama dengan yang tadi. Untuk menentukan kunci jawaban yang mana yang benar, agar klik kunci jawaban di situ, klik kunci jawaban dan pilih dan klik salah satu klik satu jawaban yang benar agar siswa itu agar kita itu tahu mana jawaban yang benar dan tidak, dan siswa itu memilih jawaban yang mana yang benar atau tidak, dan agar mendapatkan nilainya. Nah untuk yang untuk nama, klik poin itu, klik supaya poinnya itu diganti 0 agar siswa itu pas ngisi itu tidak mendapatkan nilai tambahan. Nah sekian tutorial dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara merekap data nilai hasil tes menggunakan Google Sheet. Langkah pertama yaitu kita bisa membuka Google Sheet di Google. Kita pilih aplikasi Sheet, kemudian kita tekan untuk membukanya. Setelah terbuka, kita bisa tekan tanda tambah untuk membuat halaman baru. Setelah itu, langkah selanjutnya kita melihat nilai hasil ujian yang telah dikerjakan pada Google Form. Nah, ini dia adalah hasil dari Google Form. Terdapat 10 responden yang didapatkan. Dan dari 10 responden ini kita bisa mengambil nilainya, kemudian kita masukkan ke dalam Google Sheet. Saya sudah membuat data nilainya di Google Sheet. Terlihat pada gambar. Ini adalah hasil tes persamaan linear 2 variabel untuk kelas 8 jenjang SMP. Untuk mencari jumlah, kita bisa menekan kolom, kemudian tekan sisipkan, kemudian kita tekan fungsi, kemudian kita pilih sum. Lalu kita tarik dari soal 1 sampai dengan soal 5, kemudian kita tekan enter. Maka akan didapatkan jumlahnya, yaitu 60. Nilai Elsa adalah 60.
Untuk mencari nilai 1 sampai dengan 10, kita dapat menariknya dari atas ke bawah. Kemudian kita mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata, kita bisa menekan seperti sebelumnya, tekan sisipkan, kemudian fungsi, kemudian kita memakai rumus average. Setelah itu kita tarik dari atas ke bawah untuk memperoleh rata-rata dari nama 1 sampai dengan nama 10. Nah, maka akan terlihat jumlah rata-rata dari siswa 1 sampai dengan 10. Dan untuk mencari nilai tertinggi, kita bisa tekan sisipkan, kemudian kita tekan fungsi, lalu kita menggunakan rumus max untuk mencari nilai tertinggi. Kita tekan dari 1 sampai dengan 10, maka terdapat hasilnya adalah 100. Untuk nilai terendah, kita tekan sisipkan, kemudian kita pilih fungsi, kemudian kita tekan min, kemudian kita tarik dari nomor 1 sampai dengan 10, dan kita tekan tombol enter, maka didapatkan nilai terendah adalah 40. Untuk mencari diagram juga bisa. Kita bisa menekan sisipkan, kemudian kita pilih diagram. Sebelumnya kita akan tarik yang akan dibuat diagram dari nama sampai dengan nilai rata-rata. Kita bisa membuat diagram dengan memasukkan diagram di kolom sisipkan. Kita tunggu. Nah, ini dia adalah diagram yang didapatkan dari tabel yang berisi nilai, yaitu diagram batang. Terima kasih, semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.